Kitahara Iori, seorang pemuda 20 tahun yang akan memasuki universitas. Dia menumpang tinggal di rumah pamannya karena lokasinya dekat dengan kampus. Kebetulan, rumah pamannya jadi satu dengan toko alat selam dan berada di tepi pantai. Sejenak Iori memandangi daerah sekitar untuk mencoba beradaptasi dengan lingkungan baru. Hembusan angin, terik matahari, dan suara ombak benar-benar membuatnya tenang. Sepertinya dia akan betah tinggal di tempat ini. Dengan semangat yang membara, dia pun memasuki toko pamannya. Lalu, ketika pintu dibuka, dia melihat pria-pria bugil yang sedang mabuk-mabukan. Iori pun secara refleks bertanya kepada pamannya, kenapa bisa ada pria-pria bugil di tokonya? Pamannya menjawab, setiap hari selalu seperti ini kok. Tidak tahan dengan keanehan ini, Iori pun segera lari. Namun, dia dikejar oleh dua orang pria berotot yang berlari sambil bugil. Si rambut pirang bernama Kotobuki, si rambut cepak bernama Tokita. Setelah berhasil tertangkap, Iori pun dibawa kembali ke toko. Dia pun akhirnya diberi penjelasan tentang apa yang terjadi di tempat ini. Jadi, toko milik pamannya dijadikan tempat berkumpul oleh klub menyelam. Lalu kenapa mereka minum-minum sambil bugil? Ya karena mereka suka. Sesimpel itu. Iori kemudian diajak bergabung ke dalam klub menyelam. Awalnya dia menolak, namun karena terus dipaksa oleh dua orang berotot, akhirnya dia pun bersedia bergabung. Kebetulan, dua orang sepupu cantiknya, Nanaka dan Chisa, juga tergabung ke dalam klub. Jadi setidaknya, klub ini bukan hanya berisi pria-pria berotot saja. Mereka pun mengadakan pesta untuk menyambut bergabungnya Iori. Sementara itu, Chisa saat ini sedang berada di luar. Dia mengingat masa kecilnya yang sering bermain bersama Iori. Dia pun tidak sabar menemui Iori untuk melepas rindunya. Lalu, ketika dia membuka pintu, dia melihat Iori yang minum-minum sambil bugil. Chisa yang tadinya rindu, tiba-tiba berubah menjadi jijik. Tatapan matanya terhadap Iori seolah sedang melihat sampah. Chisa pun segera memasuki kamarnya. Sementara Iori dipaksa untuk lanjut minum-minum. Keesokan harinya, Iori terbangun di halaman kampus. Semalaman penuh dia minum-minum bersama dua pria berotot. Seketika dia langsung menjadi pusat perhatian. Bagaimana tidak, dia terbangun di tempat umum dalam kondisi memakai kolor saja. Orang-orang merekamnya lalu diunggah ke TikTok. Tololnya lagi, ini adalah hari pertamanya masuk kuliah. Karena sudah telat, dia pun masuk kuliah dengan memakai kolor saja. Di dalam kelas, dia bertemu dengan seorang mahasiswa wibu bernama Imamura Kohei. Dia masuk kuliah dengan memakai kaos bergambar anime. Iori berpikir bahwa Kohei sangatlah tolol. Padahal dia sendiri bugil di kelas. Sama-sama tolol. Selesai kuliah, Iori menemui Chisa dengan maksud untuk pulang bersama. Karena mereka tinggal satu rumah dan Iori juga belum hafal jalan, maka pulang bersama adalah ide yang bagus. Tentunya, Chisa tidak ingin terlihat bersama orang aneh. Dia pun melaporkan Iori sebagai orang cabul berbahaya. Akhirnya Iori pun dikejar oleh polisi. Dia pun sembunyi-sembunyi supaya tidak ditangkap. Lalu tanpa diduga-duga, Kohei si wibu nolep datang dan mencoba membantu. Iori pun mencoba meminjam baju kepada Kohei. Namun, respon Kohei adalah akhirnya Iori pun bersembunyi di bawah meja klub menyelam. Kebetulan, saat ini mereka sedang mengadakan perekrutan anggota baru. Iori kemudian mencoba meminjam baju kepada Kotobuki. Kotobuki bersedia, namun dengan satu syarat, yaitu Iori harus mengajak satu orang untuk bergabung. Iori pun terpikirkan untuk mengajak Kohei. Kebetulan, Kohei saat ini sedang sedih karena tidak ada klub wibu harem impiannya. Memanfaatkan Kohei yang sedang linglung, Iori pun menjebaknya untuk bergabung dengan klub menyelam. Dia pun langsung ditangkap oleh dua pria berotot.
Setelah itu mereka pun merayakan bertambahnya anggota dengan minum-minum. Seperti biasa, kadar alkohol yang mereka konsumsi sangatlah tinggi sampai-sampai bisa dibakar. Dalam acara kali ini, mereka juga memainkan tahan tawa. Orang yang tertawa harus menghabiskan 1 gelas penuh dalam 1 tenggak. Ronde pertama, Kohei berhasil membuat Iori tertawa hanya dengan mengaku bahwa dia otaku. Ronde kedua, Iori membalas dengan cara memparodikan scene dari anime Slam Dunk. Karena Kohei adalah seorang wibu, jadi dia tahu referensi anime tersebut. Seperti halnya fans JoJo yang ketawa sama meme JoJo. Permainan pun terus berlanjut sampai mereka benar-benar tepar. Keesokan harinya, Iori ditegur oleh Nanaka karena sudah tidur di luar selama 3 hari berturut-turut. Untuk malam ini, dia dilarang minum-minum dan diminta untuk merapikan kamarnya. Seharusnya, merapikan kamar adalah hal pertama yang harus dilakukan ketika dia tiba di sini. Namun waktu itu dia malah minum-minum sampai tepar di halaman kampus. Iori pun dibantu oleh Kotobuki dan Tokita. Selain merapikan kamar, mereka juga menghias kamar tersebut. Setelah selesai, Iori memberitahu Nanaka bahwa kamarnya sudah rapi. Lalu ketika pintu dibuka, kamar tersebut dipenuhi dengan poster-poster dan majalah P-pop. Wajah Nanaka langsung memerah, kemudian segera pergi setelah melihat kamar laknat tersebut. Setelah itu bukannya dirapikan, tapi mereka bertiga malah nobar P-pop. Iori tidak sadar bahwa Chisa berada di belakang dan mengamatinya. Tentu kamar seperti ini tidak bisa diterima. Iori diminta keluar untuk menunggu sampai kamarnya jadi. Kali ini, Kohei dipanggil untuk mendesain kamar Iori. Hasilnya, kamar Iori dipenuhi dengan action figure dan poster-poster anime. Lagi-lagi Iori protes dengan desain tersebut. Lalu desain ketiga, kamarnya masih dipenuhi poster anime, tapi cowok. Muak dengan desain teman-temannya, Iori pun mendesain kamarnya sendiri. Tujuannya adalah membuat Nanaka menerima desain kamarnya. Jadi karena Nanaka menyukai Chisa, Iori pun memasang gambar wajah Chisa di seluruh sudut ruangan. Tentu ini adalah keputusan yang tolol. Chisa pun menjadi semakin jijik kepadanya ketika melihat kamar tersebut. Gara-gara ketololan ini, Iori pun diminta tidur di ruangan bekas gudang. Keesokan harinya, Iori, Kohei, dan Chisa diminta untuk latihan di kolam renang. Ya, meski anime ini sangat random, tapi masih ada cerita utamanya yaitu tentang menyelam. Iori tidak bisa berenang dan termasuk orang yang memiliki ketakutan di dalam air. Oleh sebab itulah, dia diminta menjalani latihan dasar, yaitu membuka mata di dalam air. Lalu ketika dia membuka matanya, dia melihat otong Kohei yang menjijikkan. Hal ini pun membuat Iori menjadi trauma. Dia yang tidak suka menyelam, kini semakin tidak suka. Selesai latihan, Nanaka mengajak Iori mengunjungi akuarium. Dia dimintai tolong oleh Chisa untuk menunjukkan bahwa di bawah laut terdapat pemandangan yang sangat indah. Dan ini baru di akuarium. Keindahan laut akan lebih bersinar jika dia menyelam secara langsung. Akhirnya, Iori mengerti keseruan dari menyelam. Pemandangan otong Kohei yang menjijikkan kini sudah dinetralisir dengan pemandangan lautan. Keesokan harinya, Iori diminta latihan langsung di laut dengan memakai peralatan selam. Ini adalah untuk membiasakan dirinya dengan alat-alat tersebut. Berkat latihan ini, sedikit demi sedikit, Iori mulai terbiasa dengan alat-alat selam. Menyelam adalah hobi yang cukup mahal. Karena Iori dan kawan-kawan hanyalah mahasiswa miskin, maka mereka harus bekerja sambilan agar bisa menyelam. Kebetulan, dalam waktu dekat akan diadakan festival musim semi.
Di dalam festival tersebut, terdapat beberapa lomba dengan hadiah uang. Ada kontes kecantikan dan ada kontes lelaki. Di antara semua anggota klub menyelam, Chisa adalah orang yang paling cantik. Jika dia mengikuti kontes kecantikan, dia pasti akan menang. Namun sayangnya, Chisa tidak mau mengikuti kontes itu. Oleh sebab itulah, Iori dan Kohei diminta membujuknya agar dia bersedia. Selain mengikuti lomba, mereka juga akan berjualan makanan di festival tersebut. Seorang anggota cantik bernama Azusa diundang untuk berpartisipasi dalam festival ini. Dia memiliki keahlian dalam memasak. Dia diminta mengajari teman-teman memasak agar mereka bisa berjualan di festival. Di sela-sela belajar memasak, Iori dan Kohei berusaha membujuk Chisa agar bersedia mengikuti kontes kecantikan. Dengan tololnya, mereka berencana membuat Chisa mabuk lalu menjebaknya. Mereka pun membuat miras oplosan yang terdiri dari whisky dan vodka lalu menyamarkannya sebagai teh. Namun, segala jebakan mereka tidak ada yang berhasil. Bahkan, rencana mereka ketahuan oleh Azusa. Akhirnya mereka pun kehabisan ide. Kemudian mereka mencoba memohon secara langsung kepada Chisa untuk mengikuti kontes tersebut. Dengan tegas Chisa masih menolak meski mereka sudah memohon-mohon. Malam harinya, Azusa mencoba membujuk Chisa agar dia mau. Azusa menjelaskan bahwa Kohei dan Iori benar-benar yakin bahwa Chisa pasti akan menang. Artinya, mereka berdua mengakui bahwa Chisa lah yang paling cantik. Dengan tersipu malu, akhirnya Chisa pun bersedia mengikuti kontes dengan satu syarat, yaitu Iori dan Kohei harus mengikuti kontes laki-laki. Dengan begini, akhirnya mereka pun bersepakat. Semua ini dilakukan demi hobi menyelam yang mahal. Keesokan harinya, festival pun dimulai. Susunan acaranya adalah pagi festival makanan, siang kontes kecantikan, dan malam kontes laki-laki tampan. Sesuai rencana, mereka berjualan makanan. Mereka bergantian menjaga stand sampai acara utama dimulai. Kemudian siang harinya, tibalah saatnya kontes kecantikan. Peserta pertama adalah perwakilan dari klub tenis yang bernama Aina. Dia mengenakan seragam tenis dan memakai makeup yang sangat tebal. Saking tebalnya bukannya jadi cantik, tapi malah jadi joker. Setelah itu tibalah giliran Chisa. Namun, terdapat suatu masalah yang tidak terduga. Chisa secara natural memang cantik, akan tetapi raut wajahnya sangat tegang sehingga aura cantiknya tidak keluar. Jika dibiarkan seperti ini, kemungkinan dia akan kalah. Lalu untuk mengatasi masalah ini, Iori dan kawan-kawan mencoba membuat Chisa tersenyum. Mereka memasang raut wajah yang kocak, namun respon Chisa malah semakin tegang. Percobaan kedua, mereka berpose Jojo. Namun, respon Chisa malah merasa jijik. Percobaan ketiga, mereka berusaha mengeluarkan rasa malu Chisa yang imut. Caranya adalah dengan melemparkan bola-bola kecil yang dipantulkan ke bawah sehingga mengangkat roknya. Berkat strategi ini, akhirnya Chisa pun berhasil memenangkan kontes. Namun setelah itu dia marah dan menghukum Iori dengan menyuruhnya menenggak miras 1 galon. Sore hari menjelang kontes laki-laki, Iori dan Kohei bertemu dengan Aina yang sedang terpuruk. Ternyata dia memiliki latar belakang yang cukup sedih. Selama ini dia hanya dijadikan lelucon oleh klub tenis. Dia sendiri rela dijadikan lelucon karena dia tidak punya teman. Mengetahui hal ini, Iori pun berencana melakukan sesuatu untuk menyelamatkan Aina. Sore pun berganti malam. Kini tibalah saatnya untuk kontes laki-laki tampan. Kudo dari klub tenis benar-benar memikat para penonton wanita dengan ketampanannya. Setelah kudo selesai, tibalah giliran Kohei. Dia yang merupakan wibu nolep ternyata cukup tampan jika didandani. Beberapa wanita pun mulai meliriknya. Kemudian, dia mencoba menarik lebih banyak perhatian dengan cara menyatakan cintanya kepada Azusa. Hal ini pun membuat Kudo terusik. Selain kurang mendapatkan perhatian, dia yang sebenarnya juga menyukai Azusa.
Dia pun memutuskan untuk menyatakan cintanya dan bersaing secara langsung dengan Kohei. Azusa pun memilih Kudo. Lalu yang terjadi selanjutnya, ternyata dia adalah Iori yang sedang menyamar. Kudo pun dipermalukan habis-habisan di atas panggung. Semua ini adalah usaha Iori untuk membalaskan dendam Aina. Selesai kontes, Aina menemui Kohei dan Iori untuk berterima kasih. Tentu Aina masih canggung dengan mereka. Namun dengan sebaskom arak Bali, suasana pun menjadi cair. Mereka pun pesta minum-minum dan tertawa sangat lepas. Sayangnya, hal ini membuat Chisa marah terhadap Iori. Sejak awal, Chisa bersedia mengikuti kontes kecantikan adalah demi Iori. Semenjak mengikuti kontes tersebut, Chisa sekarang sering digoda oleh pria-pria random. Di saat Chisa sudah mengorbankan kenyamanannya, Iori malah bekerja keras untuk Aina. Pada dasarnya Chisa merasa cemburu karena Iori lebih mementingkan wanita lain daripada dirinya. Lalu ketika pengumuman pemenang, di atas panggung Chisa mengatakan bahwa Iori adalah pacarnya. Hai, そうですね。そこの酔いつぶれている私の彼氏に伝えたいです。Dia melakukan ini hanya untuk balas dendam terhadap Iori. Chisa menyadari bahwa saat ini dia memiliki fans pria-pria random. Dengan mengakui Iori sebagai pacar, maka Iori akan diincar oleh fans garis kerasnya. Keesokan harinya, Iori dipelototi seluruh pria yang ada di kampus. Mereka semua tidak terima jika Iori berpacaran dengan Chisa. Awalnya, sebenarnya mereka hanya mengincar Iori. Oleh karena itulah Iori mencoba memfitnah Kohei agar dia tidak menderita sendirian. Kohei difitnah bahwa dia berpacaran dengan Azusa. Gara-gara berita hoaks ini, akhirnya mereka berdua pun diincar. Lalu, untuk mengatasi masalah ini, Iori dan Kohei berencana mengadakan kencan buta untuk semua orang. Dalam sekejap mereka pun berubah menjadi sahabat sejati. Mereka pun meminta tolong Azusa untuk memperkenalkan teman-teman wanitanya. Lalu esok harinya dia membawa seorang gadis normal yang cukup cantik. Dia pun mulai memperkenalkan dirinya. Ternyata dia adalah Aina tanpa makeup. Iori dan Kohei pun sangat terkejut melihat Aina yang lebih cantik tanpa makeup. Dia sudah keluar dari klub tenis dan sekarang ingin bergabung dengan klub menyelam. Sebagai anggota baru, dia pun dimintai tolong untuk mempersiapkan kencan buta. Keesokan harinya, kencan buta dimulai. Aina membawa 3 temannya yang semuanya memakai makeup Joker. Awalnya Iori dan kawan-kawan merasa mual. Namun ketika mereka tahu bahwa ada satu cewek yang cantik tanpa makeup, mereka pun mulai serius mendekatinya. Satu cewek yang paling cantik menjadi rebutan 3 cowok sekaligus. Kenapa hanya 3? Karena Kohei si wibu nolep lebih tertarik dengan cewek anime 2 dimensi. Akhirnya kencan ini pun menjadi berantakan. Tidak ada satupun pasangan yang jadian dari kencan ini. Bahkan kesan para cewek dari kencan ini adalah seperti kebun binatang. Usai gagal mendapat pacar, para mahasiswa kembali mengikuti perkuliahan. Kali ini mereka akan menghadapi ujian bahasa Jerman. Karena mereka semua tolol, jadi mereka berusaha mempersiapkan contekan. Ada yang menyembunyikan contekan di kotak pensil, di balik label minuman, di dalam handuk, di balik baju, di balik kipas, dan ada yang menjepitnya di lengan. Hanya ada 2 orang yang tidak membuat contekan. Mereka tersenyum dan terlihat sangat percaya diri. Lalu begitu ujian dimulai, kedua orang tersebut langsung pergi meninggalkan kelas. Ternyata mereka sudah pasrah dari awal. Sementara yang lainnya tetap gagal meski sudah mempersiapkan contekan. Kotak pensil dilarang, minuman dilarang, dan yang menjepit contekan di lengan terhapus terkena keringat. Sedangkan contekan Iori sama sekali tidak ada dalam soal ujian. Sang dosen akhirnya tahu bahwa para mahasiswanya sama sekali tidak bisa menjawab soal.
Dia pun memutuskan untuk menyederhanakan soal untuk memudahkan mahasiswa. Si dosen berkata, terjemahkan kalimat ini ke dalam bahasa Jerman. 1. Radang sendi. 2. Pria yang memegang pisang sambil telanjang. 3. James Thomas. Pada akhirnya mereka semua pun gagal dalam ujian ini. Sepulang kuliah, Iori dan Kohei mengikuti pesta penyambutan bergabungnya Aina. Seperti biasa, yang mereka lakukan adalah minum-minum sambil bugil. Tentu ini menjadi culture shock bagi Aina. Namun dia harus bisa menyesuaikan diri karena ini sudah menjadi budaya dalam klub ini. Selesai pesta, mereka pun kembali menjalankan kegiatan normal. Sebagai klub menyelam, tentu aktivitas utama mereka adalah menyelam. Terdapat satu hal yang baru saja diketahui oleh para anggota baru, yaitu menyelam membutuhkan lisensi. Dan untuk mendapatkan lisensi tersebut, seorang penyelam harus lulus ujian. Untuk itulah hari ini mereka berlatih menyelam di lautan dangkal. Pada momen ini, akhirnya Chisa berbaikan dengan Iori. Mau semarah apapun, jika sudah menyelam di lautan, Chisa langsung berubah menjadi sangat ramah. Kecemburuan teman-teman kuliah Iori masih belum selesai. Mereka mendengar kabar bahwa Iori tinggal satu rumah dengan Chisa. Oleh sebab itulah mereka ingin berkunjung untuk memastikan kebenaran rumor tersebut. Tentu Iori menjadi sangat panik. Jika teman-temannya tahu bahwa dia memang tinggal serumah dengan Chisa, bisa-bisa dia dibully sampai dia lulus kuliah. Iori pun meminta Nanaka dan Chisa untuk bersembunyi. Bisa gawat jika orang secantik Nanaka diketahui oleh teman-teman kuliah Iori. Mereka semua pun masuk ke kamar Iori. Di sana, mereka menemukan bra, lipstick, wig, dan seragam perempuan. Dari barang-barang tersebut, mereka pun menyimpulkan bahwa Iori adalah seorang crossdresser gay. Berkat itu, akhirnya kecurigaan mereka pun menghilang. Lalu selang beberapa menit setelah itu, Chisa tiba-tiba membuka pintu kamar Iori. Setelah itu Iori pun dikeroyok sampai mukanya bonyok. Beberapa hari kemudian, klub menyelam ditantang bertanding tenis oleh klub tenis. Mereka ingin balas dendam atas kekalahan dalam festival. Mereka juga mempertaruhkan sejumlah uang yang mereka dapat dari festival tersebut. Pada dasarnya, klub tenis ingin menjebak klub menyelam di bidang yang mereka kuasai. Namun, klub menyelam sama sekali tidak gentar. Mereka bersedia masuk ke kandang lawan karena hadiah uang. Selama ada uang, pasti ada jalan. Set pertama, pertandingan ganda putra. Klub menyelam diwakili oleh dua pria berotot, Tokita dan Kotobuki. Sesuai ototnya, tenaga mereka berdua benar-benar seperti monster. Klub tenis benar-benar tidak berdaya menghadapi serangan-serangan dari mereka. Lalu saat memasuki time out, klub tenis melakukan sesuatu yang curang. Mereka menyiapkan berbagai macam miras untuk memancing Tokita dan Kotobuki. Mereka pun mabuk dan berhasil diungguli oleh lawan. Untuk mengatasi hal ini, Iori pun menggunakan strategi yang sama. Dia memasukkan miras ke dalam botol minuman lawan. Alhasil, dua pemain mereka tepar dan tidak mampu melanjutkan pertandingan. Dengan begini, set pertama berhasil dimenangkan oleh klub menyelam. Kemudian set kedua, pertandingan ganda putri. Klub menyelam diwakili oleh Chisa dan Aina. Secara mengejutkan, Chisa ternyata mampu bermain tenis dengan sangat baik. Hal ini pun membuat lawan merubah strateginya. Mereka memusatkan serangan ke arah Aina karena dianggap lebih lemah. Mereka juga mengincar tubuh Aina hingga membuatnya terjatuh. Mengetahui hal ini, Chisa pun memakai strategi yang sama. Dia mengincar tubuh lawan dan berhasil menjatuhkannya. Melihat sepak terjang Chisa, Iori dan kawan-kawan bersorak nice body hingga menimbulkan kesalahpahaman. Para penonton mengira bahwa ada ciwi berbadan seksi di lapangan. Ya memang faktanya Chisa memanglah nice body.
Karena malu dengan sorakan penonton, Chisa pun menjadi tidak fokus. Akibatnya, set yang kedua ini dimenangkan oleh klub tenis. Set ketiga, giliran Iori dan Kohei beraksi. Tidak ada yang menyangka bahwa Iori mampu bermain bagus dalam pertandingan tenis. Sayangnya, partner Iori adalah seorang wibu nolep. Kohei sama sekali tidak tahu cara bermain tenis. Mengetahui hal ini, pihak lawan mulai memusatkan serangan ke arah Kohei. Gara-gara ini, skor mereka pun tertinggal jauh. Lalu untuk membalikan keadaan, Iori pun memakai strategi yang aneh. Dia membidik kepala Kohei hingga membuatnya pingsan. Dengan begitu, mereka bisa melakukan pergantian pemain. Mereka pun digantikan oleh dua pria berotot dan akhirnya berhasil memenangkan pertandingan ini. Dengan uang hasil kemenangan ini, mereka berencana untuk pergi ke Okinawa. Selain tempat yang indah untuk menyelam, di Okinawa juga terdapat budaya minum-minum yang ekstrim. Mungkin inilah yang dimaksud dengan sambil menyelam minum arak. Sayangnya, uang mereka masih belum cukup untuk biaya ke Okinawa. Mereka masih harus bekerja sambilan demi memenuhi gaya hidup mabuk-mabukan. Iori dan Kohei pun ikut bekerja bersama Tokita sebagai kuli angkat. Setelah itu, mereka pun mengunjungi bar tempat Kotobuki bekerja. Kotobuki yang sehari-harinya pemabuk bugil ternyata bisa bekerja sangat profesional sebagai bartender. Bahkan, dia memiliki karisma yang dapat dengan mudah memikat wanita. Namun entah kenapa, dia lebih suka mabuk-mabukan bersama pria-pria berotot. Tak lama kemudian, sang pemilik bartender datang menemui mereka. Dia sangat ramah dan sudah cukup akrab dengan teman-teman lainnya. Iori dan Kohei cukup beruntung karena si pemilik bar mengizinkan mereka untuk menjadi bartender. Dimulailah latihan mereka sebagai bartender. Pertama, mereka diminta membuatkan minuman yang disebut dengan screwdriver. Minuman ini pada dasarnya adalah vodka yang dicampur dengan jus jeruk. Namun karena Iori tolol, dia menyajikan minuman dengan obeng. Ya, obeng itu bahasa Inggrisnya screwdriver. Begitu joknya. Ada banyak hal tolol yang mereka lakukan sebagai bartender. Kohei tanpa sadar menumpahkan minuman ke wajah Iori. Kemudian Iori membalas dengan menumpahkan minuman ke mata Kohei. Memang sangat random, tapi funny. Si pemilik bar sampai terkesan melihat level keakraban mereka. Lalu dia bertanya kepada Azusa dan Kotobuki seperti apa hubungan mereka. Azusa dan Kotobuki secara serempak menjawab, hal ini pun membuat si pemilik bar salah paham. Dia pikir bahwa Iori dan Kohei adalah pasangan gay. Padahal yang sebenarnya mereka hanya minum-minum sambil bugil. Si pemilik bar menjadi gugup ketika berbicara dengan Iori. Saking gugupnya, dia sampai menenggak miras yang disangka teh. Lalu untuk menyadarkan si pemilik bar, Iori berkata, begitulah komedi bar ditutup dengan joke. Move on ke sketsa berikutnya. Di suatu malam, Iori dan Kohei berkumpul dengan teman-teman kuliahnya. Seperti anak muda pada umumnya, mereka nongkrong sambil menggibah orang lain. Salah satu teman mereka yang bernama Mitarai sedang tidak bisa hadir. Mereka pun mulai berspekulasi bahwa Mitarai secara diam-diam punya pacar. Mitarai adalah yang paling tampan di kalangan mereka, jadi tidak aneh jika dia punya pacar. Dan jika itu benar, maka dia sudah menyalahi aturan jomblo satu, jomblo semua. Lalu, ketika Iori menelponnya, dia mendengar suara cewek. Ternyata, dugaan mereka terbukti benar. Mereka semua pun segera menuju ke rumah Mitarai untuk mencegahnya enak-enak. Mereka melakukan berbagai macam cara untuk mengganggu Mitarai. Mulai dari memasukkan DVD backup, membuat bayangan aneh dari jendela, mengirimkan pesan seolah-olah dari cewek selingkuhannya, dan yang paling ultimate, menirukan suara cewek. Berkat strategi ini, akhirnya pacar Mitarai meminta putus.
Mitarai pun kembali menjadi jomblo seperti teman-teman lainnya. Mereka semua pun sekali lagi merayakan kejombloannya. Lalu, salah satu dari mereka mulai memprotes aturan ini. Kalau terus-terusan seperti ini, lantas kapan mereka bisa punya pacar? Setelah cukup merenung, akhirnya Iori diminta untuk mengadakan kencan buta sekali lagi. Kali ini, dia akan dibayar 5.000 yen per orang. Namun, mengadakan kencan buta tentunya tidak mudah. Dengan pemikiran tololnya, Iori hanya bisa menggunakan strategi menjebak. Dia mengadakan permainan raja untuk menjebak Chisa agar mau mengajak teman-temannya untuk kencan buta. Pada intinya, permainan raja adalah permainan undian dengan menggunakan sumpit. Terdapat angka serta satu lambang raja pada sumpit-sumpit tersebut. Orang yang mendapatkan lambang raja boleh memberikan perintah apapun kepada nomor yang dipilihnya. Setelah beberapa giliran, akhirnya tibalah giliran Kohei menjadi raja. Sekarang tinggal menebak nomor Chisa untuk memerintahkannya untuk mengajak teman-temannya kencan buta. Sayangnya, Kohei salah menebak. Dia memilih nomor 4 yang saat ini dipegang oleh Tokita. Lalu sesuai perintah, Tokita pun mengajak teman-teman berototnya untuk kencan buta. Dengan ini, usaha mereka untuk mencari pacar akhirnya gagal total. Selanjutnya, klub menyelam kembali menjalankan aktivitas utama. Rencana pergi ke Okinawa masih berlaku. Untuk mempersiapkan itu, mereka pun pergi ke toko untuk membeli beberapa peralatan selam. Di sana, Kohei menemukan pakaian selam yang mirip dengan seragam Evangelion. Tepatnya, seragam Rei dan Asuka. Sebagai wibu akut, Kohei sangat senang ketika melihat Chisa dan Aina memakai baju tersebut. Selesai berbelanja, mereka pun pulang ke markas. Lalu, mereka diingatkan oleh Nanaka bahwa biaya ke Okinawa sangatlah mahal. Mereka baru sadar bahwa mereka sudah menghabiskan cukup banyak uang. Jadi untuk menutup kurangnya dana, Chisa, Aina, dan Azusa terpaksa bekerja sebagai model seksi. Mereka harus menahan malu agar bisa pergi ke Okinawa. Setelah bekerja keras mengumpulkan uang, akhirnya mereka pun berangkat. Sesampainya di Okinawa, mereka menyewa sebuah apartemen dengan kamar yang sempit. Demi kenyamanan bersama, seseorang harus mau tidur di lantai. Diadakanlah sebuah pertandingan untuk menentukan siapa yang akan tidur di lantai. Iori dan Kohei menaiki banana boat dengan taruhan bahwa siapapun yang jatuh, dialah yang tidur di lantai. Tentu mereka saling menggunakan trik masing-masing. Iori berkata, Kohei membalas, yang akhirnya membuat mereka berdua terjatuh. Namun menurut para juri, kepala Iori lebih dulu menyentuh air. Jadi, dialah yang kalah. Namun, kekalahan ini justru menguntungkan untuk Iori. Nanaka dan Azusa tidak tega jika dia tidur di lantai. Apalagi, besok adalah jadwal untuk ujian lisensi menyelam. Jadi dia harus tidur yang cukup agar bisa mengikuti ujian dengan baik. Akhirnya, Iori pun diizinkan untuk tidur di kamar Nanaka dan Azusa. Namun bukannya tidur nyenyak, Iori justru tidak bisa tidur karena menahan sakne. Dia pun membaca buku panduan menyelam sampai pagi datang. Lalu pagi harinya, tibalah saatnya Iori mengikuti ujian. Dia cukup lancar dalam ujian tulis karena dia sudah belajar semalaman. Selesai ujian tulis, mereka pun mengikuti ujian praktek. Mereka menyelam di laut dangkal untuk mempraktekkan teori yang mereka pelajari. Selesai ujian, mereka pun beristirahat di tepi pantai. Sayang sekali, Iori ternyata masih belum lulus ujian ini. Jika terus-terusan seperti ini, maka dia tidak akan boleh menyelam di lautan dalam. Menyadari hal ini, Iori pun mencoba meminta tolong Chisa untuk melatihnya secara privat. Lalu malam hari ketika semua orang tidur, Iori dan Chisa pun berlatih di kolam renang. Kebetulan, Aina juga sedang terbangun. Dia sempat mengira bahwa Chisa dan Iori sedang enak-enak. Namun faktanya, Chisa sedang membantu Iori berlatih menyelam. Setelah diberi penjelasan, akhirnya Aina pun mengerti.
Dia pun juga ikut membantu Iori hingga membuat orang lain salah paham. Seseorang random melihat kelakuan mereka dan tanpa ragu menelpon polisi. Selesai membantu Iori, Chisa dan Aina pun kembali ke kamar. Sementara Iori sendiri ingin terus berlatih di kolam. Tak lama setelah itu, datanglah seorang polisi yang tadinya dipanggil oleh orang random. Kebetulan, saat ini Iori sedang bugil. Jika polisi melihatnya, bisa-bisa dia dianggap sebagai orang cabul berbahaya. Akhirnya, Iori pun terus bersembunyi di dalam air hingga pagi tiba. Gara-gara itu dia terkena demam dan tidak bisa ikut menyelam untuk hari ini. Mengetahui hal ini, Azusa memutuskan untuk merawat Iori. Sementara teman-teman lainnya akan melanjutkan ujian menyelam. Pada momen ini, Azusa sempat mengajak Iori enak-enak. Namun Iori menolak dan lebih memilih minum arak Bali. Keesokan harinya, tibalah saatnya aktivitas utama. Mereka menyewa kapal untuk menuju ke tengah laut, lalu kemudian menyelam dari sana. Mereka akan menyelam sebanyak 3 kali, masing-masing berdurasi 40 menit. Iori yang belum memiliki lisensi tidak bisa ikut menyelam bersama mereka. Dia akan mengikuti penyelaman uji coba bersama para penyelam amatir. Setelah menyelam sebanyak 2 kali, mereka pun berbagi cerita tentang betapa indahnya lautan. Di antara mereka semua, hanya Iori saja yang tidak relate. Hal ini pun membuat Chisa merasa bersimpati. Dia pun memutuskan untuk tidak ikut penyelaman ketiga untuk menemani Iori di kapal. Beginilah sifat Chisa yang sebenarnya. Dia sangat peka dan sangat mempedulikan teman-temannya. Setelah selesai menyelam, kini tibalah saatnya acara minum-minum. Okinawa bukan hanya memiliki lautan yang indah saja. Di sini juga ada budaya minum-minum ekstrim yang sangat cocok dengan Iori dan kawan-kawan. Mereka menyiapkan 1 gentong besar, lalu mengisinya dengan berbagai macam jenis minuman. Ada yang menuang vodka dan ada yang menuang spiritus. Seperti biasa, mereka semua auto bugil sembari menenggak miras tersebut. Iori dan Kohei pun benar-benar bersyukur sudah bergabung ke dalam klub ini. Meski awalnya terpaksa, namun mereka selalu menikmati setiap menit yang mereka habiskan bersama. Liburan mereka akhirnya selesai. Mereka pun pulang dengan membawa banyak foto yang akan menjadi kenangan indah selamanya. Anime Grand Blue selesai.